Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang bahasa baku. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan rekan-rekan saya. Saya Miranda Julianti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Dimas Arya sebagai pemateri kedua, Rina Syafiq Dini Harahap sebagai pemateri ketiga, dan Pi Putra sebagai pemateri keempat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan bahasa acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Nah, selanjutnya pengertian bahasa non-baku. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi fungsi bahasa baku. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan, bahasa baku mendukung 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari banyaknya beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi suatu masyarakat bangsa. Yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Menurut fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, ada fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestige. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban yang lain dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Penuturan atau pembicara yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang keempat, ada fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan, pemakai bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Selanjutnya ada fungsi bahasa non-baku. Bahasa non-baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, ketika di tongkrong ataupun di pasar. Fungsi penggunaan bahasa non-baku sendiri adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain, yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya, gue. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, banyak guru, banyak guru-guru. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, bagaimana, gimana. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contohnya, anak itu menangis, anak itu nangis. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, siapa namamu, siapa namanya. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya, menghemat waktu, mempersingkat waktu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Contohnya, hadirin, para hadirin. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek.
Contohnya khusus atau khusus. Yang kesembilan, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Yang kesepuluh, sistem bunyinya lebih kompleks. Dan yang kesebelas, bahasa baku cenderung juga berbeda dari bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Ciri-ciri bahasa non-baku. Bahasa non-baku juga memiliki ciri khas, yaitu 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Dan yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian bahasa Indonesia baku dan non-baku dengan baik dan benar. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan atau yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal baku, melainkan kaidah gramatikal non-baku. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik adalah pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa baku. Oke, selanjutnya yaitu contoh bahasa Indonesia baku dan non-baku. Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku. Kata bakunya absorpsi, kata tidak bakunya ya absorpsi. Yang kedua yaitu adab, kata tidak bakunya adab pakai B. Kata bakunya bus, kata tidak bakunya bis. Terus selanjutnya yaitu kata bakunya biceps, kata tidak bakunya bicep. Terus selanjutnya yaitu ballpoint, kata tidak bakunya bolpen. Kata bakunya cabai, kata tidak bakunya cabe. Terus yang ketujuh yaitu cengki, kata tidak bakunya cengkeh. Terus kata bakunya coklat, kata tidak bakunya coklat. Terus kata bakunya gua, kata tidak bakunya goa. Selanjutnya yaitu kata bakunya guncang dan kata tidak bakunya goncang. Contoh kalimat baku dan non-baku. Kalimat baku, semua peserta pertemuan ini sudah hadir. Yang kedua, apotik kimia farma ada di mana-mana. Harga cabai terus saja melambung. Yang keempat, mereka yang suka membuang sampah di sini sungguh tak punya adab. Kata non-bakunya, semua peserta daripada pertemuan ini sudah pada hadir. Kedua, apotik kimia farma ada di mana-mana. Terus selanjutnya, harga cabai terus saja melambung. Terus selanjutnya, mereka yang hobi nyampah di sini beneran gak punya adab. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang bahasa baku. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.